Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Elsa Ifgania Faras dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Efisiensi Kinerja Koperasi Syariah BMT Idkon dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis. Masuk kepada bagian pertama mengenai latar belakang masalah, bahwasannya munculnya begitu banyak BMT yang tersebar luas di seluruh Indonesia ini tidak didukung oleh faktor-faktor yang dapat membuat BMT tersebut terus berkembang. Menurut Santoso dalam jurnalnya, faktor-faktor tersebut adalah manajemennya yang kurang profesional dan pengelolaannya yang kurang amanah. Padahal, salah satu aspek penting dalam pengukuran kinerja suatu BMT tersebut itu adalah dengan cara mengukur tingkat efisiensinya. Karena tingkat efisiensi tersebut dapat mencerminkan kualitas kinerja suatu BMT. BMT yang telah mencapai tingkat efisiensi sempurna diharapkan dapat mendapatkan keuntungan yang optimal serta melakukan servis yang terbaik kepada nasabahnya. Salah satu koperasi syariah BMT yang terdapat di Kota Bandung sendiri adalah koperasi syariah BMT Idkon. Setelah dilakukan analisis mengenai indikator kinerjanya, ternyata dari tahun 2016 hingga tahun 2019 itu indikator kinerjanya itu mengalami fluktuatif, di mana pada tahun 2018 ternyata pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, serta simpanan itu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Selain itu, pada tahun 2019 ternyata pendapatan operasionalnya juga kian menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu perkembangan industri kinerja keuangan tersebut itu perlu dilakukannya analisis mengenai tingkat efisiensi kinerja koperasi syariah BMT Idkon. Cara ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Maxdea, yaitu Data Envelopment Analysis. Luaran yang diharapkan itu berupa informasi serta solusi yang diberikan kepada BMT Idkon. Selanjutnya masuk kepada rumusan masalah serta tujuan penulisan ini. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja koperasi syariah BMT Idkon dengan menggunakan data envelopment analysis periode 2016 hingga tahun 2019. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat benchmark koperasi syariah BMT Idkon 2016 hingga 2019 menggunakan DEA. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui potensial improvementnya dengan menggunakan data envelopment analysis. Selanjutnya masuk kepada metode penelitian. Di sini jenis penelitian yang digunakan itu merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan non-parametrik. Selanjutnya masuk kepada operasional variabel. Di sini terdapat variabel input serta variabel outputnya. Di mana variabel inputnya itu ada simpanan dan total aset, dan di variabel outputnya itu ada pembiayaan serta pendapatan. Selanjutnya masuk kepada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu anggota Gakopsyah Jawa Barat yang terdiri dari 19 anggota. Di mana dalam menentukan sampelnya ini, pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Artinya dalam menentukan samplingnya itu harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama itu sampel harus berdomisili di Kota Bandung, yang kedua harus beranggotakan Gakopsyah Jawa Barat, dan yang ketiga itu harus memiliki laporan keuangan tahunan lengkap dari 2016 hingga tahun 2019. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel penelitian ini yaitu Koperasi Syariah BMT Idkon. Selanjutnya masuk kepada jenis dan sumber data. Pada penelitian ini itu jenisnya datanya itu data pustaka, dan sumbernya itu merupakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi BMT Idkon. Selanjutnya masuk kepada teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi berupa laporan keuangan lengkap tahun 2016 hingga tahun 2019. Dan yang terakhir teknik pengolahan datanya itu dengan cara analisis. Analisisnya menggunakan aplikasi Maxdea 8 dibantu oleh Microsoft Excel sebagai tabulasi data. Selanjutnya masuk kepada hasil penelitian. Yang pertama, tingkat efisiensi sempurna diperoleh pada tahun 2016 hingga tahun 2018 Koperasi Syariah BMT Idkon. Selanjutnya untuk analisis tingkat benchmarknya itu pada tahun 2018 terjadi rujukan sebanyak 1 kali oleh DMU tahun 2019. Dan yang terakhir untuk potential improvementnya tahun 2016 hingga tahun 2018 baik itu modal VRS maupun CRS tidak terdapat potential improvement, dan pada tahun 2019 baik itu periode VRS maupun CRS itu terdapat potensial improvementnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.